Halo Sobat Film, kembali lagi bersama saya Muhajir di channel ZLE. Gimanakah kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul When We First Met, rilisan tahun 2018. Film ini menceritakan seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita cantik dan seksoi. Namun, cintanya ditolak olehnya guys. Hingga suatu hari pria ini menemukan mesin waktu yang dimana dipergunakan hanya untuk kepuasannya. Gimanakah alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke videonya. Film ini dimulai dari sebuah acara pesta Halloween. Terlihat seorang pria yang bernama Noah tidak sengaja menumpahkan minumannya yang mengenai seorang wanita yang bernama Avery Martin. Di sana mereka berkenalan dan sedikit mengobrol untuk mengenal satu sama lain. Setelah itu, Noah mengajak Avery untuk bermain piano. Di sana, Noah memainkan musik melo yang ternyata Avery juga menyukai musik tersebut. Sehingga Noah membuat Avery jadi terkesan pada dirinya. Lalu setelah itu Avery mengajak Noah bersamanya ke fotobox. Saat berfoto, Noah terlihat sangat kaku. Avery lalu berkata kepadanya, jika ingin momen ini berkesan, maka berposelah dengan gaya yang unik. Singkat cerita, Avery mengajak Noah untuk pergi ke rumahnya. Di sana, mereka langsung bermain sebuah permainan yang ada di rumah tersebut. Lalu, mereka pun makan bersama saat malam itu juga. Mereka berdua terlihat sangat akrab, padahal baru kenal malam itu juga. Sehingga pada suatu saat mereka pun hampir berciuman dan tiba-tiba waktu pun berhenti. Dan ternyata itu adalah bayangan masa lalu dari segi kehidupan Noah. Yang sebenarnya terjadi adalah Avery, wanita yang disukai oleh Noah, telah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Ethan. Noah merasa galau dan sangat cemburu sehingga dia mabuk di acara tersebut. Dia pun mual dan muntah di kamar toilet. Avery yang khawatir dengan keadaan Noah, dia pun langsung masuk ke dalam sana dan menanyakan keadaan Noah. Noah mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Avery menyuruh temannya yang bernama Carrie untuk mengantar Noah pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Carrie bertanya kepada Noah, apa yang terjadi padamu hari ini? Noah pun menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Aku tidak bisa melupakan kejadian 3 tahun lalu bersama Avery. Sebelum pulang, mereka mampir di sebuah bar untuk bertemu dengan sahabat Noah yang bernama Meg. Di sana, Noah melanjutkan ceritanya yang kejadian 3 tahun lalu bersama Avery. Singkatnya, setelah mendengar cerita dari Noah, Meg mengajaknya untuk masuk ke dalam fotobox yang dulu sempat digunakan bersama Avery. Di sana, dia berharap memiliki kesempatan lain dengan Avery. Hal aneh pun terjadi. Noah tiba-tiba bangun tidurnya untuk pergi ke sebuah supermarket. Saat dia sudah di luar, dia melihat anak-anak pada menggunakan kostum Halloween. Saat sudah berada di supermarket, dia tidak sengaja melihat tanggal di sebuah koran. Tanggal waktu itu tahun 2014. Yang dimana itu adalah hari pertama dia bertemu dengan Avery Martin. Kemudian dia pergi ke kantor Meg dan memberitahu semua yang terjadi padanya. Lalu dia melihat Carrie di jalan sedang memotret. Noah yang masih tidak percaya lalu turun untuk berbicara dengannya. Dia mengatakan bahwa mereka saling kenal. Bahkan semalam ia berada di rumahnya Carrie, lalu mengajaknya ke sebuah bar. Carrie pun sangat bingung dengan apa yang terjadi, karena Carrie di masa ini sama sekali tidak mengenalnya. Dan Noah pun sangat senang karena dia sadar sekarang dia akan pergi untuk bertemu dengan Avery lagi nanti malam. Dia pun memilih baju yang sangat rapi. Malam harinya terlihat tampilan Noah sangat keren, karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bertemu dengan Avery dan berkenalan. Noah yang dari masa depan, dia pun tahu apa yang Avery sukai. Setelah itu, Noah mengajak Avery ke sebuah bar. Dan kali ini dia memainkan piano dengan lagu yang disukai oleh Avery. Avery sangat kagum dan terkesan dengan lagu yang dimainkan oleh Noah. Noah pun mengajak Avery untuk fotobox.
Dan kali ini gaya Noah tidak kaku seperti yang dulunya. Setelah itu datang ke rumah Avery. Mereka menghabiskan waktu bersama dan mengobrol tentang kehidupan mereka. Dan tiba-tiba Avery mendapatkan pesan dari Carrie bahwa dia akan datang ke rumahnya. Noah yang menyadari itu, dia pun langsung pamit dari sana. Tapi Noah terlambat karena Carrie sudah sampai di sana. Carrie lalu memberitahu Avery bahwa Noah adalah pria penguntit yang dia temui tadi pagi. Dan di situ mereka langsung memukul si Noah. Keesokan paginya, Noah bangun dari tidurnya. Dia berpikir bahwa semalam ia hanya bermimpi. Dia lalu pergi untuk datang ke acara pertunangannya Avery. Ketika dia sampai di sana, Ethan membuka pintu untuk Noah, tetapi dia tidak mengenali Noah. Ketika Avery melihat Noah, dia kaget dan mengatakan bahwa dia adalah pria penguntit yang menguntitnya 3 tahun yang lalu. Carrie yang melihat Noah langsung memukulinya. Apa yang dilakukan Noah 3 tahun yang lalu, kini ia harus menerima konsekuensinya. Setelah itu, dia sadar bahwa ini semua terjadi karena fotobox di sebuah bar. Dia pun langsung kembali lagi ke fotobox itu dan berharap dia bisa mengubah takdirnya. Dan keesokan paginya, dia menelpon Meg untuk meminta bantuannya agar dia mendapatkan hatinya Avery. Kemudian Meg mengatakan biasanya seorang wanita lebih menyukai pria yang bad boy. Malam harinya, Noah pun mengikuti saran Meg dan Noah pun mendapatkan hatinya Avery. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Avery untuk melakukan metode bercocok tanam. Di pagi harinya, Noah terbangun dan berada di sampingnya Avery. Dan sekarang Noah sudah sangat-sangat terlihat bad boy parah. Saat Noah ingin pulang, Ethan dan Carrie mengajak Noah untuk pergi jogging bersama mereka. Karena Noah tidak mau Avery diambil lagi oleh Ethan, lalu dia pun ikut berolahraga bersama mereka. Saat sedang berlari, Noah malah terjatuh dan dia pun dibantu oleh Carrie. Sementara Avery dan Ethan lanjut berjogging. Noah lalu berkata kepada Carrie bahwa ia sangat mencintai Avery. Carrie pun mengajak Noah ke sebuah kafe. Carrie lalu mengatakan kalau Avery ingin mempunyai pria yang mempunyai masa depan dan bisa membuatnya bahagia. Noah yang mendengar hal itu memiliki ide untuk kembali ke masa lalu. Seperti biasa, diawali dari bangun tidur. Kali ini Noah berniat untuk melamar pekerjaan di kantornya Meg dan memintanya untuk memasukinya ke sana. Saat Noah kembali berkenalan dengan Avery, dia menceritakan masa depannya yang sangat cerah. Dengan masa lalu yang telah diubah, dia pun kembali ke tahun 2017. Dan dia terbangun dari meja kerjanya. Dan ternyata sekarang dia telah bertunangan dengan Avery. Di saat itu, Noah sudah menjadi orang yang sangat kaya raya dan memiliki rumah yang sangat besar. Kini mereka tinggal bersama. Ketika dia melihat mobilnya, ternyata itu adalah mobil impiannya saat dia masih kecil. Sesampainya di kantor, Noah melihat teman-teman kerjanya tidak ada di kantor. Tiba-tiba mendapatkan surprise dari atasannya, yang dimana dia mendapatkan kenaikan jabatan. Setelah acara selesai, Meg ingin berbicara dengan Noah. Meg berkata bahwa Noah telah mencuri segalanya dari Meg. Jabatan Noah sekarang adalah mimpinya Meg. Meg telah memberi kesempatan, tapi Noah malah merebutnya. Meg pun sangat marah kepada Noah. Kemudian Noah pun pulang dan melihat acara pertunangan Avery dengan dirinya. Lalu dia menanyakan kepada Carrie di mana Avery. Ternyata dia sedang menemani Ethan di kamar mandi karena Ethan baru saja muntah. Kejadian ini sama persis seperti kejadian di awal film yang dialami oleh Noah. Setelah itu Noah mengantar Ethan untuk pulang. Di perjalanan, Ethan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Avery. Noah yang mendengar itu sangat kaget karena kejadian itu sama persis seperti kejadiannya di masa lalu. Dan singkatnya, Noah pun pulang ke rumah. Noah melihat Carrie sedang makan. Dan Noah pun bilang sepertinya Avery tidak mencintai sepenuhnya lagi. Carrie hanya bisa diam. Dan Carrie memberitahu bahwa Avery hanya ingin dengan orang yang tepat.
Dari situ membuat Noah jadi sadar bahwa selama ini takdir pun tak mengizinkan Noah bersama Avery. Noah juga semakin sadar bahwa selama ini dia sering bertemu dengan Carrie, bukan dengan Avery. Mungkin takdirnya ialah hidup bersama Carrie. Kemudian Noah pun pergi ke fotobox untuk menjodohkan Ethan dan Avery. Saat pesta Halloween 2014, Noah datang bersama Ethan dan dia mencoba mendekatkan Ethan dan juga Avery. Dan Noah juga berkenalan dengan Carrie. Noah dan Carrie juga bersenang-senang bersama dan mengajak Carrie ke sebuah bar yang biasa Noah pergi bersama Avery. Dan di sana Noah memainkan musik kesukaan Avery. Namun ternyata lagu tersebut adalah kesukaan Carrie dan Avery hanya ikut-ikutan saja. Singkat cerita, Noah pun terbangun lagi di tahun 2017 dan dia berada di rumahnya Meg. Di sini Noah bertanya apakah kita masih bersahabat dan Meg pun menjawab masih. Noah juga bertanya di mana Carrie sekarang. Meg menjawab dia berada di rumah dan sudah balikan dengan mantannya. Mendengar hal itu, Noah sangat terkejut dan langsung pergi ke fotobox yang selama ini ia gunakan. Namun sayangnya fotobox itu sudah berubah menjadi fotobox yang baru. Tiba-tiba datang Ethan dan Avery dan bertanya pada Noah kenapa dia berada di fotobox itu, padahal dia sudah memilikinya di rumah. Kemudian dia pun pulang dan kembali ke masa lalu. Di sana dia tidak lagi merubah apapun yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Singkat cerita, saat pesta tunangan Ethan dan Avery, Noah sama sekali tidak mabuk dan dia menghampiri Carrie dan mencoba untuk mendekatinya. Akhirnya jodoh Noah adalah Carrie dan mereka pun hidup dengan bahagia. Film pun tamat. Ending yang sangat-sangat happy bukan? Di film ini kita dapat sebuah pelajaran bahwa kita tidak bisa merubah takdir. Jodoh itu di tangan Tuhan. Namun kita sebagai manusia juga harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Nah sobat film, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. See you next video, bye bye.